Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari kita pagi ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang adalah makanan buat rohani kita, yang jadi sumber kekuatan sekaligus penuntun dan penerang langkah hidup kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur atas segala berkat, rahmat, anugerah, kemurahan, bahkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Dan pagi ini juga Tuhan kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu ya Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan kita buka Alkitab kita. Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini mengatakan segala perkara. Artinya perkara apapun. Setiap kita punya perkara, punya masalah, punya beban. Apapun itu dapat kutanggung di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk diselesaikan. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Segala perkara dapat kita tanggung. Di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Artinya bukan kekuatan kita secara manusia, terbatas memang. Ya, kekuatan manusia nggak seberapa. Jadi kita dapat menanggung segala perkara di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi Tuhan memberi kekuatan ekstra kepada kita, memampukan kita untuk menanggung segala perkara yang terjadi, segala perkara yang diizinkan Tuhan ada dalam hidup kita. Perkara itu apa saja? Bisa itu masalah pekerjaan, masalah perekonomian, keuangan, masalah pasangan hidup, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Segala perkara. Saudara bisa isi apapun yang jadi pergumulanmu saat ini. Dan mulai berkatakan. Ini loh. Ya, mulai katakan sesuai dengan kata firman Tuhan. Segala perkara. Saudara isi misalnya. Pergumulan keuanganku dapat kutanggung di dalam Dia. Dia memberi kekuatan kepadaku. Gitu. Ya, jadi itu artinya kita sedang menggunakan pedang roh. Firman Tuhan. Memperkatakan firman. Ya, segala perkara diisi misalnya segala penyakit dalam tubuhku dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, seperti itu. Ya, coba saudara praktekkan dalam hidup saudara. Apapun pergumulan saudara, nyatakan dengan iman bahwa engkau diberi kekuatan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan sehingga dapat menanggung semua perkara itu. Ya. Kita masih ingat ya 1 Korintus 10:13. Ya, saya bacakan sekali lagi ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat, pencobaan yang diizinkan tidak melampaui kekuatan kita. Kadang kita berpikir, wah ini jelas gak bisa, aku ini melebihi kekuatanku. Kalau sudah berpikir demikian, ingatlah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan bahkan akan memberikan kekuatan, akan memampukan kita. Ya, kita ditentukan menjadi umat pemenang di dalam setiap beban pergumulan hidup kita. Karena itu percayalah, pasti Tuhan menolong. Tuhan tidak akan tinggal diam. Saat saudara ada pergumulan, saudara dalam masalah yang berat, saudara merasa nggak kuat, berserulah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjawab engkau. Pertolongan kita tuh datangnya dari Tuhan. Karena itu jangan jauh, tapi mendekatlah kepada Tuhan. Semakin kau merasakan bebanmu berat, semakin mendekat kepada Tuhan. Dan semakin kau tambah berat lagi, dekat lagi, lebih lagi. Dan Tuhan akan memberi kekuatan dan memampukan kita untuk menanggung semua. Coba lihat Mazmur 28 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Perhatikan apa yang dikatakan pemazmur ini. Tuhan adalah kekuatanku. Jadi Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dan perisaiku. Perisai bicara perlindungan. Perisai itu untuk melindungi diri. Nah, dikatakan Tuhan kekuatan kita yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan juga perisai yang melindungi. Ya, kepadanya hatiku percaya, kata pemazmur. Katakan juga, aku percaya, hatiku percaya kepadamu Tuhan, gitu ya. Terus
Ya, aku tertolong. Nah, luar biasa kan? Kalau kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan kita, maka sesungguhnya Tuhan akan memberi kekuatan. Bahkan Tuhan akan menolong. Kalau Tuhan memberi kekuatan, kita pasti kuat. Kalau Tuhan melindungi, kita pasti terlindungi. Kalau Tuhan menolong, kita pasti tertolong. Ayo berserulah kepada Tuhan. Minta kekuatan, perlindungan, juga pertolongannya. Ya, sehingga kita dimampukan apapun yang menjadi beban hidup kita. Apapun situasi keadaan hidup kita. Mungkin saudara sedang sedih. Mungkin saudara sedang banyak masalah. Mungkin saudara sedang sakit. Apapun itu, andalkan Tuhan. Apapun itu, berserulah kepada Tuhan. Nyatakan dengan iman segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan kekuatanku, Tuhan perisaiku, ya. Aku percaya, ya. Nyatakan dengan iman, aku tertolong sebab Tuhan yang menolong. Amin. Ya, karena itu andalkan Tuhan. Tuhan dapat diandalkan di dalam segala perkara. Amin. Ya, kita sama-sama mulai sekarang lebih dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan sebab Dia sumber kekuatan buat kita. Sehingga segala perkara yang diizinkan terjadi, kita pasti bisa menanggungnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah ini menguatkan kami, meneguhkan kami. Apapun pergumulan, apapun persoalan, apapun beban yang kami tanggung, kami bisa karena Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Tuhan juga melindungi dengan perisai. Bahkan Tuhan Engkau menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk begitu besar kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami kuat, di dalam Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami, segala aktivitas kami. Mohon perlindungan penyertaan-Mu, aman selamat, jauh dari celaka mara bahaya, jauh dari segala yang jahat, dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus. Ayo maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.